Ada banyak dalil baik dari Al-Quran dan hadis tentang adanya azab kubur. Beberapa dalil dari Al-Quran diantaranya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka di pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Ayat itu menyebutkan Fir'aun dan kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka di pagi dan petang. Azab yang disebutkan itu tidak bisa diartikan sebagai azab dunia, sebab semasa hidupnya tiadalah Fir'aun mendapati azab seperti itu, apalagi neraka di pagi dan petang sebagaimana bunyi ayatnya. Kendati demikian, neraka di pagi dan petang itu tidak bisa pula diartikan sebagai azab neraka di akhirat, sebab bunyi ayatnya adalah kepada mereka dinampakkan neraka di pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lanjutannya di sana adalah dan pada hari terjadinya kiamat. Berarti neraka di pagi dan petang tersebut bukanlah azab neraka di hari kiamat atau akhirat. Jika yang dimaksud bukanlah azab dunia maupun akhirat, maka apalagi artinya kalau bukan azab kubur? Dengan ayat inilah para ulama berdalil tentang adanya azab kubur. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah pokok akidah terbesar yang menjadi dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya azab atau siksa kubur. Kemudian di ayat lain, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya seraya berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Kemudian di ayat lain, seandainya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka seraya berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Kedua ayat ini menyebutkan tentang siksaan yang dialami orang zalim dan kafir di saat dan setelah kematiannya, sedangkan alam yang ditempuh setelah kematian adalah alam barzakh atau alam kubur. Itulah beberapa dalil dari Al-Quran. Sedangkan dari hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Nabi SAW mengenai siksa kubur. Lalu Nabi menjawab, ya, siksa kubur itu benar adanya. Aisyah berkata, sejak itu tidaklah kulihat Nabi mengerjakan sholat, melainkan berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Lalu di hadis selanjutnya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW berada di kebun bilik Bani Najjar. Kala itu beliau menunggangi hewan bigol dan kami bersamanya. Tiba-tiba bigol yang beliau tunggangi meloncat-loncat sampai-sampai hampir membuat Nabi terlempar. Ternyata di situ ada sekitar 5 atau 6 buah kubur. Siapa yang mengenal penghuni kubur ini? Tanya Nabi. Saya ya Rasulullah, jawab salah seorang sahabat. Kapan mereka meninggal? Sebelum kedatangan Islam ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, umat ini sungguh akan diuji dalam kubur mereka. Andai saja kalian tidak menguburkan orang yang meninggal, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar dia memperdengarkan kepada kalian siksa kubur sebagaimana yang kudengar. Kemudian Nabi menoleh ke arah kami dan berkata, berlindunglah kepada Allah dari siksa neraka. Kami pun berdoa, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Lalu beliau lanjutkan, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Kami pun berdoa, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Lalu di hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kalian telah tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Lalu beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih lainnya yang menyebutkan tentang nyatanya azab kubur. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, hadis-hadis yang menyebutkan tentang azab kubur telah sampai pada tingkat mutawatir, yang artinya sangat banyak yang meriwayatkan tentangnya. Dengan demikian, tidak mungkin hadis tentang azab kubur adalah dusta. Dari 3 ayat dan 3 hadis di atas saja sudah jelas menyatakan tentang adanya siksa kubur. Bahkan Nabi begitu menekankan kepada para sahabat untuk senantiasa berlindung kepada Allah daripadanya. Jangankan para sahabat, Nabi SAW sendiri, sang insan yang suci dari dosa, juga berlindung daripadanya. Ini mengindikasikan bahwa azab kubur adalah suatu kenyataan yang bukan perkara main-main dan mesti mendapat perhatian serius. Apalagi Nabi pernah bersabda, sesungguhnya alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah baginya. Namun jika tidak, maka perjalanan selanjutnya akan lebih keras baginya. Maka tidak heran jika banyak orang yang penasaran dengan situasi alam kubur. Lebih-lebih karena pekuburan adalah pemandangan yang umum di sekitar kita. Cukup banyak video yang beredar di YouTube tentang hal-hal ganjil yang terjadi di pekuburan maupun di dalam tanah.
Ada yang menemani malam pertama mayat di kuburan? Kalau nggak kuat denger lah. Hah? Wah, Suara nih, ini kayak halilintar geruduk suara keras. Mau jero kubur ana swara gedug-gedug kuping saya aku panas ora duwe nyuwara ampun 3 kali saya njaluk bali neh ning dunya kepengin tobat arep ninggalke dunya sakabehane ning ngarep ngadep Gusti Allah lebarku ya aku ora kuat insyaallah aku rapang nglakoni sing ora bener. Ada yang bereksperimen merekam suara siksa kubur? Kita di tanah-tanah ini aja deh. Nggak tahu. Ini udah kita kubur. Dan barangkali ada juga yang melakukannya tanpa merekam dan mempublikasikan. Mungkinkah hal ini bisa terjadi? Sedangkan kita tahu alam kubur adalah alam gaib. Saya di sini bukan untuk mengingkari ataupun mengiyakan anggapan-anggapan bahwa yang didengar itu adalah benar siksa kubur. Namun saya ingin menyampaikan, ternyata memang ada dan bahkan banyak kisah-kisah orang yang mengaku telah mendengar ataupun melihat siksa kubur dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan kisah-kisah tersebut ditulis oleh para ulama ke dalam kitab-kitab mereka, yang berarti pastilah mereka sudah telaah kebenarannya dan pastilah bersumber dari orang yang terpercaya. Sudah pernahkah kawan-kawan mendengar kisah-kisah tersebut?